Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang yang beriman harusnya berbeda di dalam menghadapi pergantian waktu dan masa depan, bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang menuju kematian. Bahkan kata Rasulullah bahwa siapa yang paling cerdas dan mulia, mereka yang sering mengingat mati dan tekun mempersiapkan kematian itu, mereka pergi dengan kelegaan dunia dan kemuliaan di akhirat. Maka yang pertama tentunya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Hijr ayat 49 dan 50, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Manusia dikatakan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Setiap manusia tentunya pernah melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu kecil. Dan tak ada manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah dan memiliki sifat maksum, yaitu para nabi dan rasul. Meskipun demikian, Allah adalah maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa dan memutihkan kesalahan hambanya yang mau bertobat dengan taubatan nasuha. Dalam suatu kisah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ada seorang kakek tua renta menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua alisnya telah melorot, nyaris menutupi kedua matanya, sementara telapak tangannya memegang erat tongkat. Ketika berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang pernah melakukan dosa apa saja tanpa sisa? Tiada dosa besar maupun kecil kecuali ia telah mendatanginya." Dalam satu riwayat lain dikatakan kecuali ia telah memetiknya dengan tangan kanannya. Yang seandainya dosa itu dibagi ke penduduk bumi, niscaya cukup untuk membinasakan mereka. Apakah masih terbuka peluang baginya untuk bertaubat? Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Apakah Anda mau masuk Islam?" Orang itu lalu mengucapkan kalimat syahadat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tiada Allah
yang hak kecuali Allah, dan bahwa Anda Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Niscaya Allah akan menghitung semua yang kamu kerjakan sebagai kebaikan. Orang itu bertanya, termasuk pengkhianatan dan dosaku? Rasulullah menjawab, iya. Orang itu pergi sembari bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga tak tampak pandangan mata. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah tak hanya Maha Pengampun, kasih sayang Allah kepada hambanya juga luas tak bertepi. Orang yang berbuat dosa oleh Allah tidak langsung dicatat, namun ditangguhkan hingga mereka berbuat dosa itu. Sedangkan orang yang berbuat baik, yang sudah berniat sebelum melakukan, sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Maka Allah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya saja kadang-kadang sebagian orang salah menyikapi sifat ini dengan alasan husnudzan terhadap pengampunan Allah. Ada orang yang sengaja melanggar perintahnya dan bergumul dengan dosa. Ia berpikir bahwa Allah pasti mengampuninya. Sungguh seperti inilah karakter orang yang maghrur. Artinya terpedaya dengan bisikan syaitan. Ia tidak bisa membedakan antara husnudzon dengan maghrur. Orang yang berprasangka bahwa ampunan Allah itu mudah didapat, lalu sengaja mengundang murka Allah, itu merupakan ciri manusia pembangkang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi jika dengan alasan ini seseorang sengaja berbuat dosa, ia telah durhaka kepada Allah. Ia tidak sedang husnudzan, tapi sedang maghrur. Karena makna husnudzan yang benar itu adalah husnul amal. Prasangka yang baik terbukti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan sifatnya sebagai Maha Pengampun dan Penyayang, Allah menyebutkan sifat lain sebagai pengimbang, yaitu sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih, yang tujuannya agar manusia tidak gegabah di dalam menyikapi ampunan dan kasih sayang Allah. Di sini Allah menyeru hambanya untuk senantiasa mengharap kepadanya, namun juga agar mereka takut akan siksanya jika mereka membangkang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika Allah menyerukan kepada hambanya untuk berharap ampunannya yang dikenal dengan istilah roja, juga agar takut dengan siksanya yang dikenal dengan istilah khauf, lalu pertanyaannya, manakah yang lebih utama antara keduanya? Maka kita harus pandai-pandai gambaran khauf, takut pada siksa, dan roja, harapan mendapatkan ampunan. Bagi yang masih suka bermaksiat, maka rasa khauf, rasa takut adalah obatnya. Sebab
Jika yang dipikirkan hanya ampunan Allah yang luas, dia akan mengira dosa-dosanya akan dilupakan begitu saja oleh Allah. Tapi bagi mereka yang ingin bertaubat dari dosa-dosa, lalu bertanya masihkah Allah akan mengampuninya, maka sikap roja atau harapan akan luasnya ampunan Allah adalah motivasi terbaik untuknya. Nah, dalam keadaan dan situasi biasa, dua hal ini harus dipadukan antara roja dan khauf, yaitu di saat beribadah kita hadirkan rasa takut akan siksa Allah, tapi sekaligus berharap akan ampunannya dari Allah, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kalau kita memperhatikan dari firman Allah, tentunya dengan harapan agar hati manusia senantiasa dihiasi dengan dua hal ini, yaitu rasa takut terhadap siksa dan harap akan ampunan. Lalu kita sempurnakan kedua sifat itu dengan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta untuk mengerjakan amal-amal yang baik dan juga tentunya berkualitas. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, menghadapi pergantian waktu masa depan, yang kedua kita hendaknya memperbanyak introspeksi diri, sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi taubatan nasuha adalah taubat yang mampu menasehati dirinya untuk mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulang kesalahannya lagi, dan kemudian mengganti kesalahan-kesalahan itu dengan kesolihan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya pada lanjutan ayat 8 surat At-Tahrim, setelah itu memohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh daripada doa yang mengandung permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak
zikrullah. Jadi baik secara lisan, hati maupun perbuatan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa aswila. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Bahkan yang keempat, kita perlu memelihara anak cucu, keluarga, tentunya dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian pada surat Taha juga, muru auladakum bis sholati wasbir alaiha. Kita disuruh terus perintahkan agar supaya anak keturunan kita senantiasa mendirikan sholat, dan di dalam menyerukan ini kita perlu dengan kesabaran, artinya secara terus menerus. Yang kelima, yang baik kita tingkatkan, yang jelek dikurangi, bahkan kalau bisa kita berupaya untuk membencinya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentunya dengan pergantian waktu kita terus memohon kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang setiap saat kita bisa meningkatkan amal kita dengan amal yang berkualitas, yang mampu menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Misalnya bagi orang yang masa mudanya lalai untuk mengerjakan ibadah sholat, maka saat ini jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Ini cara-cara untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.